Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyana Andini dengan NIM C0D022035 dari Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya pemotongan PPh pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 ke kantor pajak. Subjek pajak PPh 23 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan BUT, bentuk usaha tetap. BUT sendiri adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha. Pemotong pajak PPh 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, penyelenggaraan kegiatan, perwakilan usaha luar negeri, dan OP orang pribadi yang ditunjukkan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Umumnya PPh pasal 23 terjadi ketika ada transaksi antara dua pihak. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak yang menerima penghasilan, penjual, pemberi jasa yang dikenakan PPh pasal 23, dan pihak pemberi penghasilan, pembeli, penerima jasa yang akan memotong atau melapor PPh pasal 23. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diiurkan kepada Peraturan Materi Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Lanjut, jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk A. Pembayaran gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sumbangan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. B. Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian. C. Pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertakan dengan perjanjian tertulis. Yang ke D. Pembayaran penggantian biaya reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pihak pemotong dan pihak yang dikenakan.
Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk kepada kelompok berikut ini. Adapun pihak pemotong PPh pasal 23, badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjukkan Direktur Jenderal Pajak. Adapun penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, pengecualian PPh pasal 23. Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, bagian perseroan terbatas BUMN atau BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. SHU koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Kemudian, bagaimana jika tidak memotong PPh pasal 23? Pada dasarnya, siapa saja bisa memotong PPh atas jasa asalkan yang pertama, memiliki NPWP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, jika penerima jasa tidak memotong PPh 23, bagi penerima jasa tidak ada keharusan untuk membuat bukti potong sendiri. Jadi, umumnya yang harus memotong PPh pasal 23 adalah pembayar atau pemberi kerja yang mengorder, sedangkan yang memberikan jasa penerima uang menerima sebesar net dikurangi PPh 23 yang telah dipotong. Jadi, bila penerima jasa tidak memotong PPh pasal 23, maka bagi si pemberi jasa paling tidak ada kredit pajak dalam SPT badan nantinya. Jika pribadi dan tidak memotong PPh pasal 23, maka tidak ada risiko sanksi perpajakannya, kecuali kredit pajak di SPT badan nantinya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Baiklah, itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.